be right one time. One time. Halo semua, selamat datang kembali di Raf Channel, tempatnya kisah inspiratif dari berbagai film menarik. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata tentang perjalanan seorang pria yang hidupnya penuh lika-liku dan tantangan. Namun dari semua itu, ia justru bangkit dan berhasil menjadi penguasa fast food di seluruh dunia. Tonton video ini untuk kisah selengkapnya. Tapi sebelum lanjut, saya minta dukungannya dengan like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa terus berkembang dalam menyajikan kisah-kisah menarik lainnya. Film dibuka dengan Ray Kroc, seorang salesman mesin pembuat milkshake, yang hari itu tengah menawarkan mesinnya ke berbagai restoran. Namun, tak satu pun tertarik membeli mesin tersebut. Di setiap restoran yang ia datangi, Kroc sering memesan makanan. Sayangnya, hampir semua tempat itu memiliki pelayanan yang sangat buruk, mulai dari waktu penyajian yang lama hingga pesanan yang tidak sesuai dengan apa yang ia minta. I ordered the barbecue beef. Hingga suatu hari, Kroc menerima kabar bahwa ada sebuah restoran yang memesan 6 unit mesin milkshake miliknya. Kroc pun tak percaya karena untuk menjual satu mesin saja selama ini, ia sudah sangat kesulitan. Dilanda rasa penasaran, ia akhirnya menelepon restoran tersebut. Hello, McDonald's. Saat percakapan berlangsung, Kroc justru dibuat semakin bingung ketika pemilik restoran bernama Dick malah menambah jumlah pesanan menjadi 8 unit. Yeah, I'm sorry, I understand. Karena rasa penasaran yang semakin besar, Kroc memutuskan untuk mengunjungi langsung restoran tersebut yang ternyata berada sangat jauh di San Bernardino, California. Sesampainya di sana, Kroc justru dibuat kebingungan saat melihat begitu banyak orang mengantre, namun dengan sistem penyajian yang sangat cepat dan tertata rapi. Here you are. What's this? Your food. No. I just ordered. Now it's here. You sure? All right. Saat ia mencoba makanannya, tiba-tiba seorang tukang sapu bernama Mac menghampiri dan menyapanya. Kroc pun baru menyadari bahwa Mac adalah adik dari Dick, sekaligus salah satu pemilik restoran tersebut. Di sana, Kroc memperkenalkan diri dan mengonfirmasi jumlah pesanan mesin milkshake miliknya. Setelah itu, Mac mengajak Kroc berkeliling restoran hingga memperlihatkan langsung isi dapur dan cara kerja sistem mereka. Takjub dengan apa yang ia lihat, Kroc akhirnya mengajak dua bersaudara itu untuk makan malam bersama. Dalam makan malam itu, mereka menceritakan bagaimana restoran tersebut bisa berdiri. Dahulu, saat masih muda, mereka hidup dalam kondisi serba kekurangan, kelaparan, dan sulit mendapatkan pekerjaan di seluruh kota New Hampshire. Dengan tabungan yang sangat terbatas, mereka pun memutuskan pergi ke arah barat untuk mencari peluang baru. Setibanya di sana, mereka sempat membuka sebuah bioskop kecil di Glendora, namun usaha itu bangkrut. Tak menyerah, mereka beralih ke bisnis makanan dan membuka sebuah stand makanan sederhana yang khusus menjual hotdog di Arcadia. Namun, mayoritas penduduk Arcadia memiliki pendapatan yang rendah. Kondisi itu membuat bisnis mereka sulit berkembang, hingga akhirnya mereka memutuskan pindah ke San Bernardino. Karena tidak memiliki cukup dana untuk menyewa gedung, mereka bahkan harus memindahkan bangunan restorannya sendiri dan memberi nama McDonald's. Awalnya, usaha tersebut berjalan cukup baik. Namun, seiring waktu, mereka mulai menghadapi masalah besar. Waktu penyajian yang terlalu lama dan tidak efisien. Akhirnya, mereka memutuskan menutup restoran untuk sementara waktu demi mencari solusi agar pelayanan bisa berjalan jauh lebih cepat. Mereka pun mulai bereksperimen dan berlatih di sebuah lapangan tenis. Dari situlah lahir sebuah sistem baru yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu sistem fast food, di mana pembeli harus mengantre dan mengambil makanannya sendiri. Namun, masalah kembali muncul karena banyak pelanggan menolak konsep tersebut
dan enggan mengambil makanan mereka sendiri. Hingga suatu hari saat mereka hampir putus asa, seorang anak kecil mau mengantre dan mengikuti sistem tersebut. Tanpa disadari, hal itu justru menarik pelanggan lain untuk ikut berdatangan. Malam harinya, Krok terus memikirkan cerita dua bersaudara tersebut. Hingga akhirnya ia kembali menemui mereka dan menawarkan ide besar, mengembangkan McDonald's menjadi jaringan waralaba terbesar di dunia. Namun, tawaran itu langsung ditolak. Mereka menjelaskan bahwa sebelumnya mereka pernah memiliki 5 cabang McDonald's di kota yang berbeda. Sayangnya mereka kesulitan menjaga kualitas hingga kelima cabang tersebut justru berjalan berantakan. Sejak saat itu mereka memutuskan hanya membuka satu restoran McDonald's saja agar tetap terkontrol. Di sana Krok sempat melihat desain restoran bernama The Golden Arches yang dibuat oleh Dick. Desain itu ternyata pernah mereka realisasikan di salah satu kota, yaitu Phoenix. Rasa penasaran yang begitu besar membuat Krok ingin melihat langsung The Golden Arches tersebut. Setibanya di sana, Krok dibuat kagum dengan bangunan itu dan mulai berpikir bahwa desain tersebut memiliki potensi yang sangat besar. Keesokan paginya, dengan penuh semangat, Krok menceritakan rencananya kepada sang istri, Ethel Krok, tentang niatnya berinvestasi di bisnis restoran cepat saji McDonald's. Namun, sang istri justru tidak setuju dan meminta Krok untuk pensiun saja agar bisa lebih banyak meluangkan waktu bersamanya. Percakapan itu pun berakhir dengan pertengkaran. When's enough gonna be enough for you? Honestly, probably never. Hari berikutnya, Krok kembali berkeliling menawarkan mesin milkshake ke berbagai restoran. Namun sekali lagi, ia hanya mendapat penolakan. Dalam perjalanan pulang, Krok melihat sebuah gedung pengadilan dan gereja yang masing-masing memiliki ciri khas kuat berupa bendera dan salib. Dari situlah sebuah ide muncul di benaknya. The Golden Arches bisa menjadi simbol dan identitas khas McDonald's. Dengan ide tersebut, Krok kembali mendatangi Dick dan Mac untuk menawarkan kerjasama. Setelah melalui perundingan panjang, kakak beradik itu akhirnya menerima tawaran Ray Krok dengan sistem kontrak serta syarat-syarat yang telah mereka tentukan. Let's get to work, boys. What's the first step? Just leave that to me. Di hari-hari berikutnya, Krok mulai mendemonstrasikan konsep McDonald's kepada beberapa pengusaha, namun tak satu pun dari mereka tertarik. Hingga suatu hari, Krok mengambil keputusan besar. Ia memutuskan membangun restorannya sendiri dengan meminjam dana dari bank, menggunakan sertifikat rumahnya sebagai jaminan, tanpa sepengetahuan sang istri. Setelah itu, Krok mulai membangun restoran pertamanya di daerah Des Plaines yang diawasi langsung olehnya. Di tengah proses pembangunan, sekretarisnya memberitahu bahwa Mac dan Dick tidak menyetujui kerjasama dengan Coca-Cola. Krok pun mencoba meyakinkan mereka bahwa kerjasama tersebut akan menguntungkan bisnis. Namun, Mac dan Dick tetap bersikeras menolak. Singkat cerita, restoran McDonald's milik Krok akhirnya resmi dibuka. Pada hari pertamanya, Krok turun langsung mengawasi operasional restoran. Di sana pula ia bertemu dengan koki terbaik pertamanya bernama Fred Turner yang kelak akan menjadi asistennya. Suatu malam, Krok bersama istrinya makan malam dengan teman-temannya di sebuah restoran. Dalam makan malam itu, teman-teman Krok justru mengejek bisnis yang sedang ia bangun. Namun, sang istri membela Krok dan memintanya menjelaskan lebih jauh tentang bisnisnya. Penjelasan itu justru membuat teman-temannya kagum dan tertarik untuk menjalin kerja sama dengan McDonald's. Dengan sangat cepat, Krok berhasil membuka 3 cabang sekaligus dalam 1 bulan yang membuat Mac dan Dick mulai merasa khawatir. Namun, di suatu hari, saat Krok mengecek salah satu cabang baru hasil kerja sama dengan teman-temannya, ia terkejut melihat kondisi restoran yang tidak terkontrol. Mulai dari penambahan menu yang sembarangan, sampah berserakan, hingga cara penyajian yang jauh dari kata efisien. Melihat kondisi tersebut, Krok langsung memutuskan kontrak dengan para temannya. Kemudian, di suatu hari ketika Krok sedang memikirkan cara agar bisa mengelola McDonald's sesuai dengan keinginannya,
Setibanya di kantor, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Leonard Rosenblatt, seorang Yahudi taat. Dari pertemuan itu, Kroc langsung mengajaknya bekerja sama untuk mengelola bisnis restorannya. Miles, you got time to lean, you got time to clean. It's normally 10 and under, but for you, I'll make an exception. Love it. Sejak saat itu, Kroc mulai mengubah strategi. Ia menawarkan bisnis McDonald's kepada kalangan menengah karena Kroc percaya mereka akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usaha. Strategi ini terbukti berhasil hingga McDonald's mulai mampu membuka beberapa cabang di berbagai wilayah Midwest, Amerika. The Croc. Welcome to Minneapolis. Wonderful. Suatu malam, Kroc dan asistennya makan malam di sebuah restoran. Di sana, Kroc bertemu dengan Rollie Smith, seorang pengusaha restoran yang tertarik untuk bekerja sama dalam bisnis sewaralaba McDonald's. Di tempat yang sama, Kroc juga bertemu dengan seorang wanita bernama Joan Smith, yang ternyata merupakan istri dari Rollie Smith. Namun, kejayaan Kroc tidak berlangsung lama. Bisnisnya mulai kehabisan modal karena pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang. Dalam kondisi terdesak, Kroc menghubungi Mac dan Dick untuk menegosiasikan kenaikan nilai keuntungan dari kerja sama mereka. Namun dengan tegas, kakak beradik itu menolak dan tetap mempertahankan perjanjian kontrak yang telah Kroc tanda tangani. Di kantornya, asisten pribadi Kroc mengungkapkan bahwa mesin pendingin menjadi sumber masalah terbesar karena biaya operasionalnya yang sangat tinggi. Di rumah, Kroc kembali mendapat tekanan. Sang istri memarahinya setelah mengetahui bahwa sertifikat rumah mereka telah dijadikan jaminan dan Kroc menunggak pembayaran selama 3 bulan. Dihantam berbagai masalah yang datang bertubi-tubi, Kroc akhirnya menemui Joan dan Rollie. Dalam pertemuan itu, Rollie dan Joan mencoba membantu mencarikan solusi atas masalah yang dihadapi Kroc dengan mengganti susu kocok murni menjadi susu kocok instan yang rasanya tidak jauh berbeda. Setelah mencobanya, Kroc pun tertarik dan melihat solusi tersebut sebagai jalan keluar dari krisis yang ia alami. Kemudian, Kroc menyampaikan solusi tersebut kepada Mac dan Dick yang dinilai mampu menghemat biaya listrik perusahaan setiap tahunnya. Namun, kakak beradik itu kembali menolak. Mereka tetap bersikeras mempertahankan kualitas susu kocok murni untuk seluruh gerai McDonald's. Keesokan harinya, saat Kroc meminta perpanjangan waktu pembayaran kepada pihak bank, tanpa sengaja seorang konsultan keuangan bernama Harry Sonneborn mendengar percakapan tersebut. Dari situlah Harry menawarkan diri untuk membantu dan mencari solusi atas masalah keuangan yang sedang dihadapi perusahaan Kroc. Setelah Harry memeriksa pembukuan perusahaan Kroc, ia menyadari satu hal penting. Kroc sebenarnya bukan menjalankan bisnis menjual makanan, melainkan bisnis properti. Ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran terjadi karena biaya sewa lahan yang sangat besar. Hal ini membuat keuangan perusahaan tidak akan pernah stabil jika hanya mengandalkan keuntungan kecil dari perjanjian kontrak dengan Mac dan Dick yang hanya sekitar 1,4% dari hasil penjualan burger. Harry kemudian menjelaskan kepada Kroc bahwa seharusnya ia membeli lahan, bukan menyewanya. Lahan tersebut nantinya bisa disewakan kembali kepada para calon pengusaha McDonald's. Dengan cara ini, Kroc bisa mendapatkan keuntungan besar dari kepemilikan properti tempat McDonald's berdiri. Bahkan lebih dari itu, strategi ini juga memberi Kroc kendali penuh, termasuk hak untuk memutus kontrak dengan Mac dan Dick jika restoran mereka tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Singkatnya, Kroc mengikuti saran Harry untuk membangun perusahaannya dan mulai menjalankan strategi tersebut. Ia mendirikan perusahaan sendiri, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, serta mengembangkan restoran McDonald's secara agresif. Di saat yang sama, Kroc juga menjadikan Harry Sonneborn sebagai konsultan keuangan perusahaannya. Suatu hari, Mac dan Dick mengetahui bahwa perusahaan milik Kroc telah menjadi pemilik lahan tempat restoran mereka berdiri. Mereka pun mengajukan protes dan menuduh Kroc telah melanggar kontrak. Namun Kroc menanggapi dengan tenang,
mengatakan bahwa Mac dan Dick memiliki kuasa penuh atas apa yang terjadi di dalam restoran hingga batas pintu, sementara dirinya memiliki kewenangan di luar gedung, yaitu lahan. You boys have full say over what goes on inside the restaurants. But outside, above, below, your authority stops at the door. Setelah itu, Kroc mulai menjalankan ide dari Joan dengan mengganti susu kocok instan di seluruh restoran McDonald's, tanpa persetujuan dari Mac dan Dick. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Kroc dan Joan semakin dekat. Menurut Kroc, Joan adalah sosok yang memiliki ambisi besar dan sejalan dengan dirinya. Suatu pagi saat sarapan di rumah, Kroc secara tiba-tiba memberitahu istrinya bahwa ia ingin bercerai. Dalam proses perceraian tersebut, Kroc menyerahkan hampir seluruh hartanya kepada sang istri, kecuali saham McDonald's. I would sooner die than give her one share of stock in McDonald's. Tak berhenti sampai di situ, Kroc menyewa pengacara untuk mengeluarkan Dick dan Mac dari kontrak kerjasama, sekaligus mengubah nama perusahaannya menjadi McDonald's Corporation. Mengetahui hal tersebut, Mac dan Dick marah besar dan berniat menuntut Kroc atas pencurian nama perusahaan. Namun Kroc dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menang. Saat itu, Kroc telah memiliki jaringan restoran di 17 negara berbeda, sementara Mac dan Dick hanya memiliki satu gerai kecil di sebuah desa. Keesokan harinya, Kroc mendatangi Mac untuk menjenguknya sekaligus menyerahkan sebuah cek kosong sebagai tanda bahwa ia ingin membeli penuh kepemilikan nama McDonald's dari mereka. Menyadari bahwa mereka tak mungkin menang melawan Kroc, Mac dan Dick akhirnya menghentikan perlawanan. Mereka menawarkan harga sekitar 2,7 juta dolar serta 1% keuntungan perusahaan. Kroc menyetujui semua permintaan tersebut, kecuali 1% keuntungan perusahaan. Kesepakatan itu pun hanya dilakukan dengan jabat tangan, tanpa pernah tertulis di dalam kontrak. Kroc berjanji akan tetap memberikan royalti kepada mereka. Setelah menyerahkan kepemilikan nama McDonald's, Mac dan Dick dilarang menggunakan nama tersebut untuk restoran mereka. Memanfaatkan kesempatan itu, Kroc membuka sebuah restoran McDonald's di San Bernardino, tepat di depan restoran milik Mac dan Dick yang kini telah berganti nama. Beberapa tahun kemudian, bisnis McDonald's berkembang dengan sangat pesat. Pada usia 52 tahun, Kroc berhasil meraih pendapatan sekitar 700 juta dolar per tahun dengan lebih dari 1.600 restoran McDonald's yang tersebar di 50 negara bagian Amerika dan 5 negara asing. Tak hanya itu, Kroc juga menikahi Joan, wanita yang pertama kali ia temui di sebuah restoran, sekaligus mantan istri dari kliennya, Rollie Smith, yang kini resmi menjadi pendamping hidupnya. Lalu film pun berakhir. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesuksesan besar seringkali lahir dari kegigihan, keberanian mengambil risiko, dan visi yang jauh ke depan, meskipun harus melewati jalan yang penuh konflik dan pengorbanan. Perjalanan Raymond Kroc menunjukkan bahwa dunia bisnis bukan hanya soal ide hebat, tetapi tentang siapa yang mampu melihat peluang, mengendalikan sistem, dan berani mengambil keputusan besar, apapun risikonya. Semoga penonton terhibur dengan video ini. Jangan lupa untuk bantuannya dengan like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa terus berkembang dalam menyajikan kisah-kisah menarik lainnya.